Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dan rekan saya Neng Ika serta Fikri Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 5 model development, mata kuliah testing dan implementasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan model pembangunan sistem atau software. Menurut riset dari IBM, pengembangan perangkat lunak merupakan istilah dalam ilmu komputer. Maknanya adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merancang, membuat, mengaplikasikan, dan mendukung atau meningkatkan fungsi dari perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak sendiri dapat dilakukan melalui berbagai metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode. Yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Kekurangan dan kelebihan metode waterfall ini. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Sistem dalam metode waterfall ini merupakan proses yang baku, sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang selanjutnya adalah metode prototype. Metode prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Kekurangan dan kelebihan metode prototype. Metode prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang sangat efektif. Selanjutnya ada metode spiral. Metode spiral menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan pelaksanaan prototyping dengan secara sistematis khas metode waterfall, umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar. Sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode spiral, yaitu metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek yang kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode spiral. Selanjutnya, ada metode RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode RAD yaitu antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional dan sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Kekurangan dan kelebihan metode Agile.
Pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang, metode agile menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Metode Scrum. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif, perulangan, dan inkremental berangsur-angsur. Pengembangan penerapan Scrum ketika ingin pembuatan sistemnya kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditunjukkan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik, sekaligus produktif. Kabarnya Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan metode ini. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi. Dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas secara spesifik. Salah satu tim gagal mencapai target sprintnya, imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bisa menambah nilai presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.